Tolong Mas ya. Bismillah. Untuk pertanyaan dari Ahmad, mau ingin bertanya Ustaz, bagaimana menjawab pemikiran bahwa diterima atau tidak ibadah kita hanya Allah yang tahu, yang penting niat kita baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dari Ahmad ya. Kenapa? Yang penting niat kita baik. Inilah pentingnya wahyu diturunkan, Nabi diutus. Kalau semua orang ukuran baiknya menurut masing-masing pribadi, untuk apa wahyu diturunkan? Nabi diutus. Jadi baik harus menurut Allah, benar harus menurut Allah. Allah sudah menurunkan standar. Standar kebenaran adalah wahyu, standar amalan adalah Rasul. Selama tidak cocok kepada keduanya, secara otomatis tidak cocok kepada Allah. Katakanlah kita ikut seseorang ulama, taklid kepada ulama. Apa alasan Anda taklid kepada ulama? Dengan dasar apa kita mau maju di hadapan Allah dengan bertaklid kepada ulama? Padahal Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab berkata begini, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Auza'i wa khud min haitsu akhadhu. Jangan kau taklid kepadaku, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i, melainkan ambil langsung dari mana mereka mengambil. Itu imam sendiri. Kalau orang langsung taklid kepada seorang ulama, maka kelak akan bernasib seperti dalam ayat ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang diikuti, yang ditaklidi, kelak akan melepaskan diri, tidak bertanggung jawab kepada orang yang mengikuti. Maka kemudian dia menyesal, orang yang bertaklid menyesal di hadapan Allah. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andaikan aku bisa kembali lagi ke dunia, aku tidak akan mengikuti mereka. Sebagaimana mereka sekarang tidak mengakui kami sebagai pengikut. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya rekomendasi dari Allah. Yang ada, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul. Dia bukan rasul. Maka berarti taatnya dia kepada Allah terputus karena ketaatan kepada selain rasul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai ketaatan kita pada Allah terputus oleh ketaatan kepada selain Rasul. Karena kalau taat kepada Rasul secara otomatis sudah taat kepada Allah. Dasarnya ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti Rasulah faqad ata Allah. Siapa taat ke Rasul, dia sudah benar-benar taat kepada Allah. Karena rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar harus menurut Allah, baik harus menurut Allah, yaitu kalau satu perkara persoalan harus standarnya wahyu Allah, kalau amalan langsung katalog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Ahmad Ustaz. Semua ajaran pemuka agama Islam itu pasti benar karena setiap ustaz punya dalil masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini lagi hampir sama dengan yang pertama itu. Semua orang punya dalil, tapi akurasi dalilnya kepada Allah ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Coba bayangkan kelak ketika maju di hadapan Allah di dalam hisab. Ketika aku datangkan untuk satu kelompok umat seorang saksi Nabi, dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Jadi, kenapa Ki Guru? Jelas ya? Setiap orang punya lah, berarti Islam ini tak gena kan? Tak punya standar patokan. Islam ini sudah baku. Dari awal sampai akhir sampai kiamat kita tetap tiga. Bila amalan langsung ajaran Rasulullah, bila persoalan harus dengan standar wahyuna Allah, Al-Quran dan hadis. Bukan pendapat. Pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Jadi pendapat bukan dalil. Satu level, kata Imam Ahmad, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu huwa ra'yun wa huwa indi sawa. Maka bermadhab menurut kula adalah bermanhaj, ikut cara beragama 4 imam madhab ni kan. Ra'yul Auza'i, pendapat Imam Auza'i. Apa? Imam Malik, Imam Abi Hanifah, semua itu pendapat. Menurut aku itu sama, levelnya sama. Tidak boleh pendapat seseorang disalahkan dengan pakai dalil pendapat yang lain. Innamal hujjatu bil asar. Dalil itu harus peninggalan Nabi. Taraktu fikum amroini, kitabullah sunnatar rasul. Baru selesai. Jadi pendapat tidak boleh menyalahkan pendapat yang kalau hanya pendapat. Jangan ukur alimnya. Jangan ukur alimnya orang itu. Tapi kebenarannya itu sudah ada standarnya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Iya, sudah. Yang lain. Mau yang laki-laki, ikhwan. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya di sini. Sebelumnya saya pernah mendengar kajian dari Bapak Kiai Wahdi di YouTube. Tentunya saya merasa senang karena yang saya dengar itu dari ceramah Pak Kiai itu tentram gitu, jadi kayak santai. Jadi yang mendengarkan juga senang. Keng tepang santai itu. Tepang selok santai saya keras kadang-kadang. Pelepay. Jadi di sini saya ingin mengeluarkan mulut-mulut saya sedikit pendek pengetahuan saya tentang orang Islam di Indonesia. Jadi kan di Indonesia ini kan ada beberapa ormas. Namun di sini saya tidak ingin untuk berbicara tentang ormas, tapi saya di sini ingin berbicara tentang manhaj dan mazhab. Nah, terus terang saya di sini tidak berormas, tapi saya di sini bermanhaj dan bermazhab. Jadi saya di sini ingin bertanya, apakah kan ormas-ormas tersebut kan menganut mazhab masing-masing. Nah, namun pada prakteknya saya temukan bahwasanya ada beberapa ormas yang menyimpang dari mazhab. Bisa dikatakan ada ormas yang ormas tersebut bukan lagi bermazhab, tapi menurut saya itu sudah menjadi budaya yang ada di ormas tersebut. Nah, pendapat dari Pak Kiai, apakah budaya-budaya tersebut itu dibenarkan atau bagaimana? Nah, contoh dari budaya tersebut, misalnya memang
terdengar baik, seperti misalnya tahlilan, seperti kita ketahui bersama tahlilan. Nah, tahlilan memang di sana kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Namun saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya diharamkan mengeluarkan Mungkin sudah cukup. Mungkin sudah cukup ya. Saya sudah paham. Diharamkan mengeluarkan harta dari keluarga mayit. Itu bagaimana pendapat Pak Kiai terkait masalah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Ada di YouTube saya ada 3 macam istilah pengertian tahlilan itu. Yang satu yang bermasalah, keduanya ndak. Dua ndak, yang satunya bermasalah. Satu tahlilan kalau ditulis pakai tanwin di belakang. Dari itu masdar halala yuhallilu tahlilan, tahlilatan tahlalan, tahlilan pakai tanwin. Itu yang dimaksud adalah qaulu la ilaha illallah. Tidak ada masalah, semua orang harus baca itu. Bahkan orang yang akhir hayatnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Abdul dzikr la ilaha illallah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dahul jannah. Yang kedua tahlilan kalau ditulis berakhiran dengan non, ta ha lam ya lam non, tulisannya pakai non yang akhir. Ini bahasa daerah, tepatnya mungkin bahasa Madura atau bahasa Jawa. Tahlilan ini rangkaian kalimat thayyibah yang dibikin oleh ulama. Semuanya ambil dari Quran, dari hadis. Kalau tidak dirubah, hanya dari Quran hadis dibaca tidak apa-apa. Yang penting keyakinan jangan berubah bahwa itu bikinan manusia, hanya metode penyampai, cara menyampaikan supaya mudah dihafal kalimat thayyibah. Kan tidak semuanya orang mengaji bisa dibaca, namun jangan fanatik kesusunannya. Bukan Yasin itu dari awal sampai akhir harus pada. Niki baca tak napa, compok maca men malam Jumat nakana. Sebab deki bisa baca sekim awai compok. Hanya disusun untuk bisa dihafal, mudah dihafal. Yang ketiga, ini yang bermasalah ini saja. Tahlilan ditulis dengan pakai non, seperti tadi yang kedua. Dipaket dengan kematian. Ini kasih masalah. Karena ini kebudaya. Agama bukan budaya, budaya bukan agama. Kalau agama dibudayakan baik, tapi budaya diagamakan tidak boleh. Karena agama datang dari Allah, bukan produk manusia. Dan agama rangkaian dari 2, keyakinan dan amalan. Maka saya tadi sengaja ini pakai ini. Ada orang yang fanatik kadang-kadang ini pakai untayan tasbih. Banyak nggak suka ini bid'ah. Saya pakai tadi ini. Seperti ini. Ini namanya budaya. Tapi yang dibaca saya agama. Gimana kali ini? Kalau ini, sebab saya dari tradisional. Silahkan tanyakan. Jadi tadi itu, kalau yang bermasalah yang dipakai dengan kematian, karena ini yang disebut bid'ah dolalah kalau niat ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab serupa dengan amalan syariat, seperti sholat. Katakanlah sholat Jumat, persis. Apa namanya? Ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya, persis. Maka yang serupa budaya tapi serupa dengan amalan agama, ini bid'ah dolalah. Banyak membuat orang itu tersesat gara-gara ini. Kata Imam Syatibi, apa bid'ah itu? Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata tuqsadu bisuluki 'alaiha
Al-mubalaghatu fit ta'budi lillahi ta'ala. Cara ibadah tapi buatan manusia. Cara ibadah buatan manusia. Ibadah kan ke Allah. Harus datang dari Allah, caranya dari Allah, waktunya dari Allah, batasannya dari Allah. Ini semua dari manusia. Namanya apa? Tahlilan. Tempatnya di mana? Di tempat orang sesosa. Kan jelas nih. Baktona bila barang mati. Caranya adalah baca tahlil, tua akik, makan bersama. Buat tersedia rumah, telur are atau petong are, laulai lebih dia. Sama. Apanya mana Jumatan, tempatnya di masjid. Caranya dari rumah, ya salat khutbah keluar salat. Caranya lo ngobrol aja. Semua dari Allah aja. Baktona nang hari Jumat, Sabtu lo bisa, Kamis lo bisa. Iya Jumat keng sabak gula oleh harus duhur kan paket pola dah. Paket. Aneh kan. Batas dari rumah 2 rakaat, makin tepang sehat 4 rakaat oleh. Tepang ketur 1 rakaat oleh. Ada batasannya, tetap mirip gitu. Nah ini coba yang disebut dengan dolalah itu merasa benar di jalan salah. Mereka yang niat tahlilan dia ngirim orang yang mati, niat taat ke Allah nyari kencerin. Coba apa dasar anda nyari kencerin? Saya beri kencerin siapa? Allah. Kencerin tak oleh kecuali dengan taat. Taat tidak akan terjadi tanpa perintah. Perintah tidak ada kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh berarti tak ada perintah. Tak ada perintah berarti tak ada kenceran. Mana ada kenceran lo taat? Pasti bertaat. Taat tunggu perintah, bertaat ada perintah. Berperintah mesti beri contoh ajaran. Mungkin senikah. Mananya gitu. Nah? Oh bisa. Menyikapi. Ini kan lakar pertanyaan kalau asik sering kulen apa ini. Berlarut-larut. Ya, saya sudah paham. Cara menyikapi. Ini tadi kembali ke akhlak al-maghdubi alaihim. Banyak yang pura-pura karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ingatkan. Kalau tidak mau yang perlu tengkar. Sudah sendiri-sendiri. Wong itu sudah salah dari awal itu. Saya pun belajarnya salah. Saya dulu begini, kiriman Fatihah, mustahil ini salah. Pondok pesantren yang besar-besar semua kirim Fatihah. Dimanapun saya sejak lahir sudah tahu kiriman Fatihah. Bahkan kalau di rumah itu dulu harus ada keminyan, tupak. Tentu mau pakai baca Fatihah kiriman kita somat makin kelu batuan. Nika kita ngobus. Lakar setel nika. Kapan le somat deki ampun batuan nika lah anu pai ila hadrati senika. Cek lako kul nika.
Jadi lambat kesimpulan saya memang harus ada ini. Tak ada pak menada kokos saya. Dorinya cek tak mungkin salah, mustahil. Mun nyala laki saya jeraja saya hafal Quran juga. Mun bededek nih kekempang. Mun lakar nih kefundur yang gila kan nyere kencer itu. Mun orang mungkin sebenarnya saya bahas sedang Al-Fatihah ini saya bahas ada sampai tidaknya Imam Syafi'i lo depa cang Imam Malik depa. Nika kan madhab. Siapa yang mendirikan madhab itu siapa? Enggak ada, cuma orang tibi. Ada. Imam madhab semua ngajak ke Quran hadis. Apa orang ini fanatik ke madhab? Apa ada rekomendasi dari Allah suruh madhab? Saya pakai. Mau pakai saksen maju ke hadapan Allah. Muhammad ya rek. Akhirnya Fatihah Ahmad umat dahidin nyamana saya. Nyamana dulmanan saumpama. Nyamana dulmanan. Akhirnya Fatihah baca. Lakar kedegri saya ajari lagi. Punten dokter sang ajari. Kukur. Ada saksen bagi. Ada nikah. Jadi mun lakar keman Fatihah deka cek bahas depak tak depang. Nika sejak awal sudah salah. Karena alasannya apa? Mun Nabi lo ngajari. Nabi ngajari dua. Bisa dengan amalan contoh, bisa dengan kata-kata atau dengan takrir namanya. Persetujuan ada sahabat yang melakukan, Nabi mendiamkan. Kalau kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idin dinan, ini bukan dalil, cuma pendapat. Cuma semua saya tunjukkan mereka yang empat ini semua mengajak ke Quran hadis. Karena cuma itu yang datang dari Allah. Bisa bantah-bantahan kalau hanya pendapat. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Amalan apapun kalau di zaman Nabi itu bukan amalan agama, karena ini bukan agama. Sekarang pun sampai kapanpun bukan amalan agama yang disebut dengan bid'ah itu. Sudah apa ya? Baku dan beku sudah ajaran agama tidak bisa ditambah-tambah. Tidak bisa dirubah-rubah. Mentero selamat deh. Kita akan menjual kepada Allah. Semelih siapa Allah? Men Allah tak melih, makil ala qadar, tak paju, tak ni apa. Oh dinar kena saya larang satu rega emas, jual ibu kau rasa umpama. Siapa semelih? Mana ada semelih makin emas, aku jual rocok pun paju. Tak seperti nikah. Amalan selakar jelas dari Allah, amal laki pada contoh Rasulullah berarti jitaat. Mon amalan bani Rasulullah berarti tak taat. Soal sikap gila panjenengan harus jelas, tegas. Bila jelas tak keryonjeng. Yonjeng tak dateng orang yang maklumi. Lawan pura-pura sakit hati ke. Hadir tapi tak endo kan sakit hati. Leku yonjeng boleh. Sakit hati yonjeng boleh. Tak hadir di rumah akhirat nikah. Baru penjelas apa alasnya nikah. Dekik mon beda acara si benih bid'ah ngada. Oh berarti kita selonda ke bid'ah. Benih tak benih amu seorang benih beci kau orang tapi ke bid'ah selonda. Bagus kan? Orang belajar. Ini saya sebut cangkula bila sikap kita jelas dan tegas, insya-Allah kebenaran akan mencari muara sendiri. Kebenaran cangkula bila yang benar itu disampaikan dengan lugas, maka akan mencari muara pada nyelen aing dari atas. Maka selembah akan tertutup rata deki. Insyaallah senega. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang Bapak Kiai jelaskan tadi, bahwasanya kita dahulu di pondok pesantren belajar yang baik. Kita awal-awal belajar huruf, belajar ilmu alat. Akhir-akhir mungkin belajar usul. Bagi yang kelas sampai kelas akhir sama
ada urutan-urutan bagi kami sehingga mempermudah untuk belajar akidah ini. Bagaimana kita belajar kita fikih dari takrif, kita tafsir, faidul akhir, faidul mustahil dan lain-lain. Mungkin ada urutan-urutan seperti itu sehingga kita itu mudah belajar akidah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya maksudkan tadi, sistem pendidikan atau metode pendidikannya harus dari hulu ke hilir, bukan dari hilir ke hulu. Ini yang saya maksud hanya dalam masalah agama. Sebab agama ini produk ilahiyah dari Allah. Ini yang dimaksud. Terutama masalah tauhid didahulukan, terus hukum usul, kitabnya terserah. Yang penting tauhid lebih dulu, terus hukum usul, baru hukum furu. Artinya kitab itu harus mengambil dari wahyu dulu. Di pondok saya sekarang begini, tafsir. Walaupun anak-anak belum baca, ini kan alat, hanya metode membaca. Kalau nahwu sorof ini, metode membaca, nanti belum sampai ke materinya sudah berhenti dia, keburu kabin. Banyak sidak nih kan bingung. Tajwid kan saking macan nih kan. Padahal pemahaman sih paling penting. Jadi dia kebun kon gambaran Islam dia apa? Tauhid kan ada. Kalau tauhid gagal, semuanya akan sia-sia. Tauhid, gula tauhid yang dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Seperti contoh kibur ini kan. Ini kenyamanan tauhid ini. Nih kan nih. Seumpama nikah, Nabi lo pernah pegang ini kok pakai gini, Nabi kan tidak nikah. Betul nih ya. Agama ini hanya dua, keyakinan dan amalan. Ketika kita tidak menyalahi keyakinan ini, tidak menganggap ini kau tahu tafsir kau kan beda. Neguk boleh gencer ini. Yang salah yang punya keyakinan seperti itu. Dari mana dasarnya? Enggak ada. Seloleh dek nikah. Kalau ini dibuat metode biar enggak salah, karena Nabi sudah menentukan 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Biar enggak salah, husuk lebih enak, simpel gini, enggak apa-apa tidak punya keyakinan. Yang diamalkan syariat. Kan ini berarti sifatnya duniawi seperti nikah. Ini apakah ada? Senika. Jadi kalau tauhid dalam akidah, tauhid ini kalau contoh senika. Iman rububiyah. Allah sebagai pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sudah iman uluhiyah, bukan tauhid. Menurut saya baru bertauhid orang kalau sudah mencakup iman dua nih kan, secara rububiyah dan iman secara uluhiyah. Kalau hanya rububiyah orang belum bertauhid, harus mencakup kedua-duanya. Senika. Orang baru maka lambang dari tauhid adalah la ilaha illallah. Itu sudah iman uluhiyah, bukan rububiyah lagi. Kenapa? Langsung la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Bukan yang dipertuhan, tapi yang disembah. Kok langsung? Sebab orang yang senyempe mesti nanti aki keluh siapa pangeran? Baru sempe. Entah. Maka lambangnya la ilaha illallah. Ini kepada ada, kita boleh terserah. Tapi saya andi dalil Quran hadis. Mari nikah ilmu hukum usul, hukum segala dari Quran hadis. Terus akhlak. Coba nih kesana sampai salah akhir orang. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Nah karena punya tak tahu maca, tapi aku boleh bersolat. Datang kulit. Kan menyalahkan ini kan. Jangan kulit segitu. Supaya pemahaman anak-anak
ATC kosong, imasukin langsung informasi dari wahyu, dari tauhid. Iki itu tak salah, maka kita tahu macam oleh sampai maduri raja, letak bisa tedung napang boleh. Kan mana kan mondu mulat robi ini lo bisa tedung napang, saumpama, lah boleh tak apa-apa. Saya kesangu dina, tak tahu macam kitab tak apa-apa, pemahaman sudah benar. Yang dek ni kemaksudin kula. Pondok sambil belajar ilmu alam. Lempah belajar ilmu alam sejak bunyang tu ke manhaj kilo gila paham oleh kacau lah kira gitu. Maka deki santri santri kau ke barat bisa, ke timur bisa. Apa? Bismillah. Pertanyaan dari Ahmad. Bagaimana memilih guru atau ustadz yang berakidah lurus, terutama untuk ibu-ibu agar tidak bingung memahami agama dan sunnah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka makin kan bisa ngaji lewat YouTube songkuna. Ngaji lewat YouTube. Nika bisa yokor manhaj nika. Manhaj itu adalah beragama menurut apa? Beragama dengan manhaj salaf, beramalan dengan katalog Rasul seneka. Jadi saya tahu mereka ada tauhid. Kula akan beragi seneka. Manhaj itu bagaikan tepotina telur. Tauhid ningko ninga telur. Bila manhaj saya manhaj salaf, secara otomatis tauhidnya berarti ikhlas. Jadi tauhidnya manhaj benteng dari tauhid. Itu mau orang bermanhaj nika, bila rujukannya nika dalil Quran hadis, rujukannya ke sahabat. Nika sare ada menang YouTube. Teku ustadz si dalil Quran hadis nika. Geluh ada, abah terbatas. Kan ijtihad nika bila tiga macam ya. Pertama, ijtihad dalam pengertian istimbat. Ini tidak semua orang bisa. Perlu perangkat ilmu. Menyimpulkan hukum langsung dari Quran hadis, ya, menyimpulkan hukum furu'i dari Quran hadis tidak mungkin bagi kita. Harus punya perangkat ilmu lengkap. Quran hadis apa? Napa asbabul wurud, arbabul nuzul nika, nahwu sorof saumpama, usul pakai, mustalah hadis, nika kudu andi. Yang kedua ijtihad, memilih yang paling benar menurut kita kepada Allah. Yang kedua membaca, yang bisa membaca, atau bertanya konsultasi kepada ustadz yang sudah diyakini bermanhaj salaf. Membaca Quran atau tafsir, tarjamah tak apa-apa. Yang penting ada pendamping ustadz sebagai konsultan. Yang ketiga bagi orang awam tak tahu maca, kitab tak bisa maca, sebisa tarjaman, tak apa-apa. Caranya memilih kajian yang bermanhaj salaf. Ngidingake pe pengajian. Semanhaj salaf, saya tak ragu kau rega. Tong kula bagian LC nika, insyaallah nika manhaj salaf. Kula ni kenapa? CMA Madura asli. Ada apa-apa nah. Dan guna kekeng maka dalam kesadaran kita istana kita ngajelin tepang mulang nika dateng semacam apa ya? Pengingat dari batin. Terus terang, ingat beda pengingat senika. Alarm lah. Saya dia macam kitab cik melarat, tapi tak ikat laku orang sini ada dulu. Sampai ambu ikna pakai furu ini, ambu dulu. Tepak bab sekat. King lah ambu. Kita nemu gula mandati, kita nemu. King lah ambu dek rumah cara nade. Pas dan gula ke Mekah. Ampun nerima buku gratis ibaca online akhirnya nemu TV
Ya Allah tunjukake walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apalah tepat nikah. Orang sikung kun dalam nyari sebenar ke Allah lanahdiyannahum subulana. Mungkin nikah. Akhir dan kurban begitu. Ternyata begitu mungkin mik pada bi orang-orang seanu. Kula ada cak kotu LC. Kuliah tak totok dan kulit. Ceng melarat lambak nyari ongkos TV. Biaya TV nyari sambil kuliah sambil biaya tak sampai itu dulu situ keng ala kuliah kemperaki engkau daripada bi koceng bene kiai koceng ya tabung depak ke pojokan ni kak meletak nama jalan boleh nikah ada bi nikah engkau kuliah tadi pengasuh itin akhir yang sepo itin akhir kakak harus ngatipi pondok. Engkau harus nyari sebenar ke Allah, bertanggung jawab dengan ajuan Allah pagi. Kau enggak nikah, tahu kok tu belajar. Katibi jompo tretan aslan. Engki malah ada orang asalahi ajual rokok, kaca pondok arokokan kapi, pekompol kapi. Kaca pondok kok setia yakin dalil kuat, setia haram rokoknya. Mon saya terus akin rokok nyari kiai lain saya rokokan. Cuma itu kubi gula itu ko gula ki bedrokok. Dari kencet yang kau lapa ada kapi. Apa proses nikah? Kecompok nikah bodoh acara pun tahun nikah acara kendung biasa tradisional. Pondok deh rutin ya. Beda cocokan kita beda cocokan. Tanggal situng Rabiul Awal ni kepada bi molot ya. Acara langkung. Deki tanggal 12 boleh. Pokok kiai nak kenyang. Are, niki bisa ya hapus kapi. Sampai beduk, beda beduk ada. Mon mari adzan ki tokatoan. Tokatoan ada bangke. Napa ada ki buhur ni? Duk rumah reaksi na wali santri kan dak nikah. Serengkeng tako. Nah, bapak tak ada santri kapi kok mengkarena yakin ke Allah, engkau dalam ridho Allah tina lo bapak. Kereng menikah puran beri kiai boleh enggak senika. Kiai remon banyak reng noro. Ada reng noro ku kiai. Kau puran siapa sih noro? Sekian tahu mungkin. Ampun. Kesan kele. Ya tarik. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, sekarang kan masuk bulan Muharram dan kebetulan saya ini orang kampung, orang desa ya. Sama. Di desa atau di kampung saya itu kalau bulan Muharram atau bulan sholat kata orang Madura itu ada rokatan. Rokat. Rokat aslinya itu di depan rumah ya seperti ayam atau kambing gitu kan. Apakah hal tersebut itu ada dalilnya dan apakah sembilannya juga halal? Kok tanya ke saya? Terus ke siapa Ustaz? Ya jelas gak ada dong. Itu budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kan kok ada dalil. Ini bid'ah. Nikah amalan bid'ah. Nah, satu lagi, apakah boleh kita menghadirinya? angken dimin. Amalan bid'ah tidak selalu dolalah. Tergantung niat. Gila saumpama holan. Holan ini kan amalan bid'ah. Ngerti holan ki? Holan tahunan saumpama beda orang ngumpul lagi na kompo yamba. Pola na tantretan bila dari Jakarta tepat bulan Rasol mulai kapi. Kok aku bi undangan panggilnya lebat holamba supaya kompoi-kompoi datang kapi saumpama. Tapi kok mencegah pengajian supaya jelas hol dia. Hakikat hol dia rumah. Berarti nikah
khol kebaik metode tabligh dan dakwah. Nika tidak dolalah bagi yang bersangkutan. Namun ke orang lain subhat. Dikiranya itu amalan syariat. Bahaya dan nika. Tapi secara pribadi insya Allah terselamatkan dari, sebab agama hanya dua. Keyakinan kita sudah benar kan, amalan kita benar, sebab pengajian untuk menjelaskan nikah. Dan kula mun yonceng molot hadir kan kue jelasaki molot. Kunung YouTube kan banyak. Akholan kula hadir jelasaki cek nikah bid'ah. Engki. Makanya kula tahlilan sepakai telok macam istilah tahlil yonceng tepak kepetoan hadir. Angku ya jelas aki telok macam gelek ni kan. Engki, tak jom boleh tak apa-apa. Engki lah karena pas kan boleh. Pas. Tak yonceng boleh jeng beda Allah. Saya lain nasi ngonceng. Punten lillahi ta'ala. Ni kan yonceng petoan. Oh kebenaran dia hadir. Bagi orang yang cokot loh, kalau memang bid'ah kenapa hadir? Justru kena bid'ah saya tertantang harus menjelaskan. Kapan bisa menjelaskan tentang bid'ah? Mosok nang acara walimah kan syariat walimah. Jelas akhirnya bid'ah kan lucu. Hari bener tepang bid'ah jelas akhir senika. Kinto. Iya. Lakar banyak pas mari. Pas tak anu boleh. Togla dik moloten janan kan yonceng kula. Bener ngonceng molon tapi judulnya tasakuran moloten. Kebala tu kula. Ai palarang moloten. Peringatan kelahiran apa dilarang? Tidak. Yang dilarang menyalahkan acara maulid dibuat ibadah ini enggak boleh. Sebab agama itu ibadah dengan akidah kan? Akidah dengan ibadah. Kalau sudah masuk wilayah ibadah, harus amalannya murni syariat dari Allah yang pernah diajarkan Rasulullah. Kalau sekedar metode berdakwah, metode tabligh, silakan saja. Kan senika. Orang yang moloten yang gelek, kayak kebayaan, ada budaya. Hari Kartini enggak apa-apa. Kan sama-sama kelahiran. Hari Kartini. Siapa Ajeng Kartini itu? Kalau diperingati boleh-boleh saja. Karena tidak ada unsur mencari pahala ke Allah. Tapi kalau mulut, bani maulid, mulut, bani matur moloten, lah karena ada orang ibadah ke Allah, artinya saya dolalah. Sebab dia budaya. Itu gampang. Dia cara budaya dan agama bisa beda. Amalan budaya dengan amalan agama bisa beda. Senika nih. Bila amalan agama seragam sedunia seragam. Salat Jumat di mana selalu pada ke Amerika, ke Mekah, ke Madura, ke Malaysia, ke Australia, Jumat ada pada moloten beresenda berstandar berarti budaya dan dikata gampang engke. Berdanda bertanda lokal. Maka budaya itu seperti akhlak tadi. Akhlak acuannya adalah sopan santun menurut setempat. Seumpama ikin to kan kadang saudara kita Salafi mon acara mereka pakai lengan pandai tinggi. Biasanya. Lemon golongan dan kula tak sopan dia. Tak oleh mon pengajian lengan pandai. Tapi mungkin saya yang menurut golongan kisah sopan silakan saja. Tak senika. Seumpama kita salat Jumat pakai kaos oblong kapi kan tak apa-apa. Kalau melanggar syariat, melanggar kita nikah sopan kan senika. Nah, seperti dek nikah. Jadi acuannya kalau budaya adalah lokal, agama universal. Katina apa? Boleh lagi bro? Boleh menghadiri dia kamu lihat. Ketika diundang acara ya, tradisi Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada jawabannya sebenarnya. Kitab
ketika kita ngomong-ngomong adunging dek kanca harus jelas tegas memihak yang mana. Kalau bid'ah apa kita masih mau? Jelas sebelum ketika nanti berundakan ini kecil hadir. Mun hadir sampai nak dukung moral. Dan orang lain banyak jen teger, napa boleh kader ustad. Doa apa pun wak si monto pintar kan dek nikah menyuburkan. Jahat, melo hadir jolakan londe nyaman kan? Dek nikah. Apa melo londe deki kan nanti aki jelas aki. Senikah. Wala sekinto. Mau hadir tapi do rumah ya cok tang matua kok ada rumah. Makin lama tua. Nang kuburan ada matua dia sehingga. Mon agama harus jelas lah karena. Deki beda acara lain sebenibik hadir. Mon parlo ka ada orang kematian. Ayo ka ada. Nyomba mon bisa nyolataki. Nika ka ada. Begitu tahlilan tak langkong. Nyaman. Ceng takziah karena perintah. Supaya jelas cek saat nikah semua nikah dakwah bil hal lekas nikah saya ceramah kiai itu. Deki saya kompon nikah begitu beda bid'ah hadir tapi repot. Nah. Sudah ya. Kalau jam istiwa walanya. Hah? Ngaji paling anu iki. Ya torek mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini juga terjadi fenomena bagaimana isu Wahabi itu ngetren sekali. Sampai-sampai saya itu di kampung orang nelayan yang tortok itu yang nggak tahu keluar. Kalau Wahabi itu seolah-olah ngomong bagi mereka, seolah-olah menyeramkan. Tapi sebenarnya mereka itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi doktrin tentang isu Wahabi itu sangat kental sekali di masyarakat. Bagaimana kita ini menyadarkan mereka, terutama orang-orang yang awam yang cuma sekedar ikut-ikutan, caranya untuk menyadarkan bahwasanya mereka itu tidak benar dalam nilai tentang apa itu. Apalagi sekarang bisa disandingkan dengan Salafi kan? Salafi Wahabi. Mungkin Pak Kiai mungkin dulu mungkin sebelum hijrah atau tadi dikatakan orangnya mu'alaf ya madhab. Mungkin dengar juga karena Madura itu mungkin juga kayak begitu gimana gitu. Jadi bagaimana caranya menyadarkan mereka yang isu itu sudah mendarah daging gitu kan. Sekian terima kasih dan ucapkan juga bahwa Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Neka pandemi corona ini. Corona ini pandemi neka. Tidak ada definisi yang jelas tegas. Wahabi ini sedikit juga liar. Neka sedikit penyebab nih banyak songkon. Kayaknya maturi neka manhaj memang belum merata. Jadi mudah pada neka. Padahal neka orang yang tak senang Islam, terutama dari Syiah, liberal Syiah, pas orang yang punya kepentingan masuk ikin tau. Jadi Syiah ini berdetakiyana, banyak masuk de ormas-ormas, suara na ormas A, tapi songkuna kampanye na Syiah, masuk PKI. Coba panjenengan mangken se isu sepanjang nang kepolisian seperti kita. Tak buka cuma mungkin. Ternyata banyak mafia ini lempan lebih dari kan. Jadi ormas ini banyak sekalem, terutama ormas NU ini kan geleman. Ya cek segelem, ya cek segelem. Kadang-kadang lebat NU, tapi suaranya si asongkona. Rofido.
Saya lakar beci ke orang Islam. Mun di hadis ya jelas la yadkhulul jannata namamun. Orang semadu domba lakar masuk surga. Lakar dek nikah. Tapi je Nabi lakar lasos salam ba. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Tapi banyak penumpang gelap saya isu Wahabi ini kan saya istilahnya ngala keuntungan lebat kita beda imatal model ini kiai-kiai yang menyesatkan tahu sungguhnya kiai ini kayak nggak bayi masker ngerti masker nih dan gue nerang akibat akan jangan nyalakan orang didik sikit syirik didik bid akan dek nikah artinya dengan panjenengan sama gula teriak maling masuk tak kerja tak kira kan mun panjenengan lakar maling berikan dengan orang maling buru berarti saya tak kerja dengan dakwah tauhid di pelaku syirik pelaku bid'ah nikah dan nikah begitu dakwah tauhid disampaikan terutama oleh kiai maka banyak saya kepanasan temu kira yang gue dengan alam TV ternyata salah dalil tak ada lah karena norok mulai lambat sini kan dan cuma abek compok sama lambat ni kan beda compok TV dan gula lambat lah dari yang sepo-sepo ni kan mon beda keka orang lama mati kekai tapi mon telasan sini maki ai banyak keka na keka orang mati Rengko tu dua ni kan, keka bang korban situngi bang setiap orang. Mak tanya bang mare, reng tuan mare keka, punten mengkorban alas tarik. Datang deki kambing ni kalian ni ko, sampai banyak lah ni kan. Pas mangken dakwah tauhid ternyata salah, saumpama, lah kebiasaan. Kan mai temu bi umat ni kecek salah. Dia macam mana? Wahabi juga. Supaya orang lo acilingken to lo itu meropan aja nguk masker. Tanah kindali lah Wahabi. Anjak kola ta'ala aku langsung Wahabi. Ya aman keng dia ni kan. Jadi seongguna bukan pendapatan koran. Engki. Tapi ni kayak isu Wahabi ni kakek kekebai. Beda sing ngobu mungkin ngani mati kinto. Sebab dengan mengucarkan Wahabi kisah terselamatkan walaupun tergerus umat tadi on lawanan. Cek kisah salah lagi kan ada Wahabi ini. Cek sampai beda orang ke Mekah compok ni kan. Ke Mekah tak salat berjemaah nang Masjid Haram. Nang hotel. Polana imam Wahabi. Dia ongkon ni kan. Coba pikir ni, rekening dek ni kemakatina apa ni kan. Jutaan puluhan juta ke Mekah lo apa je di Masjid Haram. Pejeng situ Masjid Haram 100,000. Nilai 100,000. Mau di Madinah 1,000. Apa jeng hotel situ ngeros-koros. Oleh ni. Lain kita pada biar pejeng dina. Tapi lo ni kepaki ni kan orang tak langkong mun lakar ustad se nyeberake isu kento orang bisa beci pada Islam paki liyah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladin yudillunahum biwala ilmin ala sa'a ma yazurun kelak dia akan memikul dosanya secara sempurna. Artinya apa sempurna menurut ahli tafsir? Amal solena tidak akan menambah dia pahala, meninggikan pahala. Eka. Amal solena tidak akan menghapus dosanya, sebab dosa kepada bonusana nika. Orang ini kesempurna pagi. Pas tambah bonus pahala sebenarnya orang yang disesatkan tanpa dasar ilmu. Aduh, sebab orang senok rono ni kecang Rasulullah kala engkau sepaling
takut bagi imam, kiai-kiai, ulama-ulama yang menyesatkan, sebab pengikutnya jutaan di belakang mereka. Orang saya tambah yang matura sampean, yang matura mula kiai gua Maksum, Haji Maksum, ada salah. Engke orang asalam bireng bini ki uki we broka le kento dan kuli peloros kento nabi lo sangiting sani kita boleh dak kita tapi imam macam sang Rasulullah kok saya takut je pagi bisa nyesatkan orang banyak tapi dia pagi mekol tu sana tibi itambah tu sana orang senorok banyak je saya tanpa tu sara ilmu je mereka kan ambu ini kan cek saya kebaci orang cuma orang sedek ni kan aku berdikit tu tangki cek ini kan saya kocak wahabi kapi ni kan pak percuma gula ni kan mau ke YouTube engki dadak nikah tapi orang adu domba ni kan lah kalau kira masuk surga kita la yadkhulul jannata namamun la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan merasa sombong satu kaum dari kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan justru lebih baik di hadapan Allah. Napa boleh biasa orang saya kocak kuda sampai kuda kocak wahabi pak. Makanya kuda lo ngaku salafi dan kula Bani Salafi, Bani Wahabi, Bani NU, Bani Muhammadiyah, Bani Parsid, Bani Al-Irsad dan kula ni kan. Bani Salafi, tetapi ikut manhaj salaf seneka. Cara yang Salafi lah butuh. Pak butuh mau apa Salafi Wahabi pada ni. Keng norak manhaj salaf. Angki banyak kekurangan sing dalam proses kita. Ampun ni, ye cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.